Di depan Jokowi, Ketua KPK akui sulit tangkap buron Harun Masiku CS. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Komjen Pol Purnawirawan, Firly Bahuri mengungkap sulitnya menangkap buronan kasus dugaan korupsi. Firly mengungkapnya saat bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi usai membahas Indeks Persepsi Korupsi, IPK, Indonesia yang menurun. Menurut Firly, salah satu kesulitannya yakni berubahnya nama pihak yang masuk dalam daftar pencarian orang. Jadi kalau awalnya namanya adalah PT, di saat dilakukan penangkapan namanya sudah berubah jadi tetap, dan ini tentu akan menyulitkan kita, ujar Firly di Istana Merdeka, Selasa, 7 Februari 2023. Meski menghadapi berbagai kesulitan, Firly mengaku pihaknya tetap terus memburu sisa buronan lembaga anti rasuah yang masih menghirup udara bebas. Sejauh ini tersisa 4 buronan yang menjadi pekerjaan rumah KPK. Tetapi kita tidak akan pernah menyerah, karena kita sudah tahu bagaimana proses peralihan nama dari PT menjadi tetap itu. Saya kira itu, kata Firly. Daftar buron KPK. 1. Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak. Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengerjaan infrastruktur di pemerintah Kabupaten, Pemkab, Mamberamo Tengah. Riki Hampagawak kerap mangkir saat dipanggil KPK. Namun saat hendak dilakukan upaya paksa penangkapan, Riki Ham kabur ke Papua Nugini lewat jalur tikus. Dikabarkan dalam pelariannya, Riki Hampagawak dibantu militer setempat. KPK pun memasukkan Riki Hampagawak sebagai buronan pada Juli 2022. Dalam kasus ini KPK menjerat 3 tersangka lainnya, yakni Direktur Utama PT Bina Karya Raya, BKR, Simon Pampang, Direktur PT BAP Bumi Abadi Perkasa, BAP, Jusi Andra Pribadi Pampang, dan Direktur PT Solata Sukses Membangun, SSM, Martin Toding. Riki Hampagawak diduga menerima suap sebesar 24,5 miliar rupiah dari 3 tersangka lainnya. Teranyar, KPK menemukan bukti adanya penyamaran uang hasil korupsi yang dilakukan Riki Hampagawak. KPK pun menetapkan Riki Hampagawak sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. 2. Kirana Kotama. Kirana Kotama merupakan pemilik PT Perusa Sejati. Dia dijerat dalam kasus korupsi memberi hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusi PT PAL Indonesia, Persero, dalam pengadaan kapal SSV untuk pemerintah Filipina tahun 2014. Suap diberikan kepada Arif Cahyana selaku Kadif Perbendaharaan PT PAL Indonesia, Persero, dan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, Persero. Dia disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Daftar buron KPK. 3. Harun Masiku. Harun Masiku merupakan mantan politikus PDIP. Dia dijerat dalam kasus dugaan suap pergantian anggota DPR RI melalui metode pengganti antar waktu, PAW. Harun disebut menyuap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, agar terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Namun saat operasi tangkap tangan, OTT, pada awal Januari 2020, Harun berhasil kabur. Pada akhir Januari 2020, KPK pun memasukkan nama Harun Masiku sebagai buronan. Tak hanya buron, Harun Masiku juga masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Kasus bermula saat caleg PDIP dari daerah pemilihan Sumatera Selatan Nazaruddin Kiemas meninggal dunia. Nazaruddin memiliki perolehan suara terbanyak. Posisi kedua yakni dari Dapil Sumatera Selatan 2 Rizky Aprilia. Namun dalam rapat pleno PDIP menyatakan suara Nazaruddin akan dialihkan ke Harun Masiku. 4. Paulus Thanos. Paulus Thanos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Dia merupakan tersangka kasus mega korupsi IKTP yang tinggal di Singapura.
Paulus Thanos diduga turut terlibat dalam bancakan proyek senilai 5,9 triliun rupiah. Dalam perkara ini negara merugi 2,3 triliun rupiah. Paulus Thanos dijadikan tersangka oleh KPK pada Agustus 2019. Lantaran Thanos tinggal di Singapura, KPK sempat kesulitan dalam memeriksa Thanos. Hal tersebut sempat diungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. KPK beberapa kali sudah mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan, "Saya tidak tahu apakah sudah ada balasan, nanti akan kita periksa," ujar Alex di gedung KPK, dikutip Jumat 1 Oktober 2021. Alex mengatakan pihaknya juga sudah meminta bantuan Biro Investigasi Praktik Korupsi, CIP, Singapura untuk memeriksa Thanos. Alex mengatakan siap memeriksa Thanos di Singapura jika berkenan. Hanya saja Thanos belum merespon terkait surat pemberitahuan pemeriksaan penyidik KPK. "Kalau dia maunya diperiksa di CIP-nya, tentu kita ke sana," ujar Alex.